Nggak cuma aneka cake aja yang berinovasi, camilan dari negeri tirai bambu bakpao juga nggak mau kalah nih. Isiannya nggak cuma kacang hijau atau daging aja, rotinya nggak cuma berwarna putih polos. Bakpao masa kini bisa dibuat dengan karakter tokoh kartun. Tuh, gemes kan? Hihihi. Untuk membuat bakpao diperlukan tepung pao dan tepung tangmien. Kedua tepung ini menghasilkan bakpao dengan tekstur yang putih dan halus, fams. Kalau adanya tepung terigu, boleh kok dipakai. Adonan bakpao tinggal diberi pewarna sesuai kebutuhan, fams. Lalu kasih isian deh. Dalam bahasa Hokkien, bak artinya daging, sedangkan pao artinya bungkus, fams. Jadi daging yang berbungkus dengan roti. Di negeri asalnya, bakpao berisi daging babi, fams. Oh iya, berdasarkan sejarahnya, ada seorang ahli militer Tiongkok yang diminta untuk menyediakan kepala manusia sebagai pengorbanan. Kemudian, ia memerintahkan prajuritnya berburu binatang dan membungkusnya dengan adonan tepung. Setelah dikukus, jadilah bakpao bentuk kepala manusia. Gak ada yang beda dari olahan pie ini, fams. Tapi siapa sangka kalau si manis ini terbuat dari bengkoang loh. Iya, bengkoang yang biasa dijadikan campuran bahan rujak itu, fams. Hihihi. Di Kota Padang, Sumatera Barat, ada banyak banget olahan bengkoang. Selain pie, ada pula hasil olahan bengkoang yang unik-unik loh. Mulai dari steak bengkoang, cake bengkoang, sampai waffle bengkoang. Biasanya, yang membuat bengkoang punya aroma tanah berasal dari kulitnya, fams. Maklum, bengkoang itu termasuk ke dalam jenis umbi akar ya. Oh iya, fams, bengkoang menjadi salah satu umbi yang punya kandungan air cukup banyak. Salah satu masalah terbesar dalam pembuatan pie bengkoang adalah menghilangkan kandungan airnya. Walaupun yang digunakan untuk pie hanya serat bengkoangnya saja, air bengkoangnya nggak kebuang sia-sia kok. Masih bisa diminum langsung atau diolah menjadi makanan lainnya. Fams, bahan-bahan yang perlu dicampur terlebih dahulu ada gula halus, kuning telur, dan margarin. Bahan-bahan yang lebih halus harus diaduk duluan agar tercampur rata. Baru deh dicampur dengan bahan yang lebih kasar seperti serat bengkoang, susu bubuk, dan maizena. Jangan lupa pakai tepung terigu dan aduk sampai kalis, fams. Adonan ini hanya digunakan untuk membuat kulit pie-nya saja. Supaya gampang lepas saat matang, cetakan pie harus dilapisi dengan margarin ya. Fams, pie di oven sekitar 45 menit sampai matang. Kalau adonannya sudah matang, dinginkan. Baru deh diisi dengan flas susu. Sebetulnya sih nggak ada aturan khusus untuk topping pie-nya. Tapi yang namanya pie terkenal dengan flas susu di atasnya. Kalau di luar negeri, pie dengan kulit kering begini isinya bisa beragam. Mulai dari buah, daging, bahkan sayuran, fams. Kalian gak bakal nolak kan kalau dikasih kue lidah kucing, fams? Apalagi kalau warna-warni kayak pelangi gini. Bahan untuk membuatnya sama kayak kue lidah kucing biasanya, cuma diberi tambahan pewarna makanan agar lebih meriah. Kue yang bentuknya menyerupai lidah kucing ini ternyata dibuat untuk memanfaatkan sisa bahan kue yang gak terpakai. Gak heran kalau bahan yang digunakan sederhana alias gak pakai telur, fams. Pantesan aja kalau lidah kucing ini tipis banget. Hihihi. Fams, mentega berperan penting supaya rasanya jadi lebih gurih. Kalau gula halus ini dipilih karena mudah bersatu dengan bahan lainnya dibandingkan gula pasir. Ini nih yang butuh effort. Adonan harus dipisahkan untuk diberikan warna yang berbeda. Macam pelangi, fams. Hihihi. Kue ini ternyata berasal dari Belanda loh. Kue kering dengan nama asli ketong ini masuk Indonesia seiring dengan masuknya bangsa Belanda saat masa penjajahan. Nggak perlu buru-buru dihabiskan, fams. Kue kering cenderung tahan lebih lama dibandingkan dengan kue basah karena tidak ada kandungan air sama sekali yang menyulitkan bakteri untuk hidup di dalamnya. Fams, yang pelangi nggak cuma didapat dari lidah kucing saja. Camilan kekinian yang pernah viral ini biasa disebut dengan cake in jar. Salah satu UMKM yang ada di Karawang, Jawa Barat ini membuat dari whipped cream yang diaduk dengan kecepatan tinggi. Cara ini dipercaya bisa bikin hasilnya kaku dan mengembang dengan baik. Di tempat terpisah, ada adonan cream cheese dan coklat kacang yang disatukan dengan gelatin, fams. Gelatin berfungsi untuk mengentalkan adonan tuh.
Kalau dulunya pembeli harus repot-repot menikmati kue dengan piring atau memilih mengotori tangan, kue yang satu ini konsumen bisa langsung menikmati aneka macam cake dan toples dengan sendok aja tuh.